Oke guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Jurnal Anime Lovers. Pada video kali ini kita akan membahas tentang review One Piece chapter 1033. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, boleh dong Mimin minta subscribe dan like-nya terlebih dahulu biar Mimin semangat untuk membuat kontennya. Oke, mari kita mulai. Cerita dibuka dengan menampilkan pertarungan Zoro melawan King di bagian luar kastil Kaido. Zoro sedang mendapat masalah karena pedang Enma yang dia pegang lepas kendali. Pedang tersebut menyerap banyak haki milik Zoro. Zoro menggerutu karena dia merasa tidak pernah mengizinkan Enma untuk menyerap haki dari tubuhnya. King yang melihat hal tersebut menyindir dengan bilang bahwa apa yang terjadi antara Zoro dan Enma adalah perkelahian antar teman. Setelah itu, King bergerak dengan cepat untuk maju menuju ke arah Zoro. Ketika telah tiba di hadapan Zoro, King hanya berdiri tegap membuat Zoro bingung akan apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh King. Tanpa berlama-lama lagi, Zoro segera menusuk perut King menggunakan pedang Sandekitetsu. Namun, pertahanan tubuh King benar-benar luar biasa karena tusukan dari Zoro tidak mempan. Beberapa saat kemudian, terjadi ledakan yang cukup besar di sana. Cerita berpindah ke bagian menara otak kanan kastil Kaido, tempat di mana Sanji berada. Di depan Sanji ada lubang di dinding-dinding karena beberapa waktu yang lalu Sanji menendang Queen hingga Queen terlempar cukup jauh. Meski begitu, kondisi Queen masih baik-baik saja karena dalam chapter kali ini terlihat Queen sedang berjalan dengan santai mendekati Sanji. Pada saat Queen telah cukup dekat, dia bilang bahwa dia tahu tadi yang berbicara dengan Sanji melalui denden musuh itu adalah Zoro, si pemburu bajak laut. Queen pun mengatakan kepada Sanji bahwa Zoro tidak akan mungkin menang melawan King. Sebagai sesama All-Star dalam bajak laut Beast, Queen sangat memahami kekuatan King itu luar biasa. Setelah itu, Queen mengatakan beberapa hal menarik tentang rasnya King, yakni ras Lunaria. Berdasarkan perkataan dari Queen, diketahui bahwa King merupakan satu-satunya orang yang selamat dari kepunahan ras Lunaria. Queen juga menjelaskan bahwa ras Lunaria itu memiliki kemampuan yang hebat, karena mereka bisa bertahan hidup dalam berbagai lingkungan dan kondisi alam yang ada di dunia. Ternyata pada zaman dahulu para anggota ras Lunaria disebut sebagai dewa oleh orang-orang. Perkataan dari Queen membuat Mimin teringat akan perkataan Shirohige kepada Marco dalam manga One Piece chapter 1023. Dalam chapter tersebut, Marco mengenang kembali ucapan Shirohige tentang di atas Red Line ada tanah tempat tinggal para dewa. Maksud dari para dewa yang dikatakan oleh Shirohige itu rupanya adalah ras Lunaria, karena diketahui bahwa ras Lunaria memang tinggal di atas Red Line. Selesai Queen membahas soal ras Lunaria, Sanji merasa bingung mengapa ras seperti itu bisa punah. Queen pun mengaku tidak tahu dan bilang agar sebaiknya Sanji bertanya langsung kepada sejarah. Queen segera bersiap untuk menembak Sanji menggunakan laser dari dalam mulut Brachiosaurusnya. Ledakan itu menghancurkan lingkungan sekitar, tapi Zoro berhasil selamat berkat busu suku haki. Salah satu manfaat dari busu suku haki memang untuk melindungi diri, sehingga kemampuan tersebut bisa dipakai untuk bertahan dari ledakan. Menurut Zoro, kalau dia tidak memakai busu suku haki, maka mungkin saja Zoro sudah mati. Yang artinya ledakan tadi benar-benar dahsyat. Orang yang menyebabkan ledakan itu adalah King, tapi King sama sekali tidak terluka. Di sana, Zoro yang melihat King merasa heran mengapa King bisa tetap bertahan hidup setelah ledakan besar seperti tadi. Padahal seharusnya King sudah meledakkan tubuhnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Zoro segera melancarkan teknik tebasan Itoryu yaitu si Son kepada King. Serangan tersebut mengenai King dengan kuat dan telak, tapi lagi-lagi tubuh King tidak terluka. Dalam pertarungan mereka, serangan dari Zoro sebenarnya telah berhasil mengenai King berkali-kali. Namun, dari semua tebasan-tebasan yang Zoro gunakan, masih belum ada satupun yang sukses melukai King. Jika pertarungan terus berjalan seperti itu, maka Zoro hanya akan kehabisan tenaga dan kalah pada akhirnya. Zoro harus bisa melukai King agar dia bisa memenangkan duel itu. Zoro wajib menang, karena hasil dari pertarungan melawan King akan memberi dampak yang signifikan dalam alur perang Wano. Mengingat King adalah salah satu orang terkuat yang ada di kubu Kaido. Sangat penting bagi Zoro untuk bisa memenangkan duel tersebut, agar kekuatan tempur di pihak Kaido bisa berkurang drastis apabila King tumbang. Saat melihat ada kesempatan, King menyerang Zoro menggunakan teknik Tempura Udon seperti yang pernah dia perlihatkan dalam chapter yang lalu. Teknik itu mungkin tampak lucu karena ketika menggunakannya, wajah King menjadi sangat kocak. Namun, kekuatan dari serangan itu tidak main-main. Tempura Udon bisa melesat cepat bagaikan laser dan punya dampak destruktif yang hebat.
ketika King melancarkan serangan itu. Pada saat yang bersamaan, pedang Enma kembali lepas kendali sehingga Zoro tidak bisa fokus untuk menghindari serangan King. Dan burau udon dari King mengenai tubuh Zoro membuat dia terluka dan terlihat kesakitan. King mengejek Zoro dengan bilang baru pertama kali dia melihat pendekar pedang dihambat oleh pedang miliknya sendiri. Sementara itu, pedang-pedang Zoro mulai berjatuhan saat Zoro terlempar. Pedang Sandai Kitetsu hampir jatuh dari Pulau Onigashima, tapi untung saja Zoro berhasil menangkapnya. Ketika tangan Zoro menggenggam Sandai Kitetsu, beberapa kenangan dari masa lalu muncul dalam pikiran Zoro. Dia teringat perkataan Hitetsu bahwa pedang Sandai Kitetsu milik Zoro itu sebenarnya diciptakan oleh Hitetsu. Zoro juga teringat hari di mana dia menemukan Sandai Kitetsu untuk pertama kali di suatu toko pedang yang terletak di Lodge Town. Toko pedang itu milik seorang pria bernama Ippon Matsu. Dan Ippon Matsu sudah bilang pada Zoro bahwa Sandai Kitetsu itu pedang terkutuk. Jika nanti Zoro mati karena kutukan dari Sandai Kitetsu, maka Ippon Matsu akan merasa bersalah. Namun, seperti yang kita tahu, Zoro sama sekali tidak takut terhadap kutukan sehingga dia tetap mengambil pedang tersebut. Secara tiba-tiba, King melancarkan tendangan kuat dengan kaki berapi kepada Zoro, membuat Zoro terlempar dan kepanasan. Setelah itu, Zoro menemukan pedang Wado Ichimonji dan dia sangat bersyukur karena pedang tersebut tidak jatuh dari Pulau Onigashima. Saat melihat Wado Ichimonji, lagi-lagi Zoro mulai mengenang beberapa hal tentang masa lalu. Zoro teringat hari di mana dia memohon kepada Koshiro untuk memberikannya pedang Wado Ichimonji setelah Kuina wafat. Saat masih kecil, Zoro sambil menangis dan memegang Wado Ichimonji berjanji akan menjadi semakin kuat untuk mewakili Kuina juga. Zoro pun mengatakan tekadnya untuk memiliki nama besar, serta dia ingin menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Setelah mengingat itu, Zoro juga teringat momen bersama Hitetsu ketika Hitetsu bilang bahwa pedang Wado Ichimonji itu dibuat oleh orang yang sama, yang juga membuat pedang Enma. Orang itu berasal dari Wano Kuni, dia seorang penemuan pedang legendaris bernama Shimotsuki Kozaburo. Setelah mengingat itu semua, Zoro menjadi bingung mengapa pedang dari Wano Kuni bisa berada di East Blue. King ingin kembali menyerang Zoro, kali ini dia menggunakan teknik Bari Zaudon. Zoro mencoba menangkis serangan dari King, tapi Zoro tetap terhempas karena serangan itu terlalu kuat. Setelah itu, Zoro teringat kata Tsunachi yang diajarkan kepada Momonosuke merupakan kata yang didengar Zoro dari seorang kakek tua di desa Zoro dulu. Kakek tua itu sering duduk di pesisir pantai dan Zoro tidak tahu siapa namanya. Ketika kakek tua itu meninggal dunia, Zoro pun mengetahui bahwa kakek tersebut merupakan kakek dari Kuina. Cerita kilas balik Zoro saat 13 tahun yang lalu di desa Shimotsuki pun dimulai. Zoro bertemu dengan si kakek tua di pesisir pantai. Mereka berbicara mengenai beberapa hal dan Zoro menganggap si kakek aneh. Kakek tua itu juga pernah melihat Zoro berlatih dan dia memberikan 2 pedang kepada Zoro. Menurut si kakek tua, hanya pedang seperti itu yang bisa dia buat saat ini. Menandakan pedang-pedang yang diberikan kepada Zoro itu bukan pedang yang berkualitas. Si kakek tua juga menceritakan ada pedang-pedang berbahaya yang sering disebut terkutuk oleh orang-orang. Padahal pedang-pedang itu sebenarnya hanya pedang hebat yang tidak mampu dikendalikan oleh pendekar pedang lemah dan membuat mereka ketakutan. Sehingga mereka secara sembarangan menyebut pedang-pedang hebat itu terkutuk. Pedang terlihat menakutkan karena harus memenuhi tujuan dari pedang itu dibuat. Kakek itu pun bilang bahwa pada masa muda dia pernah membuat suatu pedang yang sangat hebat yang dinamakan Raja dari Neraka. Sekarang ini, ketika Zoro melihat pedang Enma di depannya, Zoro langsung mengerti bahwa Raja dari Neraka itu adalah Enma. Dan si kakek tua di desa dulu ternyata bernama Shimotsuki Kozaburo. Bukan kebetulan desa yang menjadi kampung halaman Zoro itu bernama Desa Shimotsuki. Zoro pun memahami sekarang ini pedang Enma sedang ingin menguji Zoro. Karena pedang-pedang hebat memilih pendekar pedang mana yang layak untuk memakai mereka. Zoro menduga dulu Oden tetap bisa bertarung dengan baik walaupun Enma menyerap haki Oden. Sementara itu, para keroco dalam bajak laut Beast mendekati Zoro dengan niat menghabisinya. Tapi secara tiba-tiba Hosoku haki Zoro keluar dan membuat mereka pingsan. King pun bertanya kepada Zoro apakah Zoro ingin menjadi raja atau semacamnya. Dengan penuh tekad dan percaya diri, Zoro menjawab tentu saja. Karena dia punya janji kepada kapten dan sahabatnya, Zoro bersiap untuk mengamuk.